Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, Engkau masih mengingatkan kami bahwa hidup akan berakhir. Hidup takkan selama-lamanya. Umur kita terbatas. Situasi batin kita juga terbatas. Dan semakin tua kita juga semakin tahu ada banyak kekurangan dan kelemahan. Bantu kami ya Bapa supaya kami menyadari keadaan yang tak terhindarkan ini. Bantu kami untuk menghayati keseharian kami dengan penuh sukacita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara, bacaan Injil masih berkisar tentang hari terakhir, zaman terakhir. Tak seorang pun menghindarkan hal itu dan tak terhindarkan semua itu. Dengan ditandai dengan kacau balau alam semesta, ditandai dengan peperangan, ditandai dengan ketakutan, ditandai dengan kecemasan. Siapa yang kuat dalam menghadapi hari terakhir itu? Itulah yang akan mendapatkan karunia dari Tuhan. Kita diingatkan supaya kita kuat, bahwa tak ada satu rambut kepala kita pun akan dibiarkan karena itu. Karena iman, karena Kristus selalu menyertai kita dan sepanjang hidup kita. Tetapi harus saya jujur katakan bahwa bukanlah yang gampang bahwa kita bisa menyadari akan hari terakhir hidup kita. Hampir sulit kita membayangkannya. Bahwa kita harus mempersiapkan hari terakhir kita dengan sungguh-sungguh, dengan penuh iman, dan menjalankan hari-hari kita yang sekarang ini dengan penuh kebaikan, penuh cinta kasih, kesalehan, kejujuran, ketulusan, keindahan, dan seterusnya. Jadi berpihak pada kebaikan, berpihak kepada karya-karya yang baik untuk diriku, untuk orang lain, atau siapapun. Tapi mungkin ada satu hal yang saya sarankan adalah pertama, cobalah sesekali kita menghadiri kematian orang-orang yang kita cintai, entah saudara, entah orang tua, entah teman, atau siapa. Di sana di saat-saat kita layat itulah kita coba membayangkan dan merenungkan akan panggilan hidup kita yang terakhir itu. Ada banyak orang kudus yang saya tahu yang pernah melintas dalam pikiran saya, bertobat ketika istrinya meninggal dan dia tidak punya anak. Kemudian dia menjadi seorang imam dan menjadi orang kudus. Ketika dia sadar dan tahu bahwa kekayaan, kelimpahan, bahkan hidup kita, bahkan kecantikan, bahkan kegantengan, bahkan kehebatan kita akan lenyap semuanya. Maka mari saudaraku, aku hanya mengingatkan bahwa di akhir masa tahun liturgi masa biasa ini, kita akan memasuki masa Advent. Ini juga suatu tanda kita harus berubah, dalam arti perubahan setahun baru gereja itu adalah Advent. Tahun baru gereja ini tahun akhir dari masa biasa ini, kita akan masuk ke tahun baru. Dan itu juga menjadi seperti halnya kita harus diajak untuk terjadi sesuatu pembaruan hidup. Kita diajak untuk kembali lagi kepada akar hidup kita, ketidakberdayaan, kerapuhan kita. Maka mari saudaraku, sesekali kalau kita layat, coba kita sadari akan ketidakberdayaan kita, akan kerapuhan kita. Dan kita mohon kesadaran akan hidup ini membuat hidup kita berubah. Melakukan yang baik, hindari yang jahat. Kembali ke akar dalam diri kita bahwa kita diberi hati nurani, kembali lakukan yang baik, hindari yang jahat. Dan Roh Kudus membimbing kita untuk selalu melakukan yang baik, untuk menghindarkan yang jahat. Semoga Anda dan saya di saat-saat kehidupan kita yang akan berakhir ini, kita melakukan yang baik di atas segala sesuatu. Jangan lelah berbuat baik. Dan ketika kita berhadapan dengan yang tidak baik, selalu mengambil keputusan untuk berbuat baik. Dan itulah suara hati yang Tuhan berikan pada kita ketika kita diciptakan oleh Tuhan. Semoga Anda dan saya merenungkan dan menghayati anugerah ini. Tuhan berkati Anda semua dalam nama Bapa,